Hai Biris, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan nge-review salah satu brand lokal yang lumayan hits di dunia perbeautyan Indonesia. Nah, mau tau brandnya apa? Mungkin kalian udah tahu dari judulnya apa. Hari ini aku akan review brand SK. Nah, hari ini aku akan menggunakan eyeshadow-nya mereka, cushion blush-nya mereka, dan juga tinted brow mascaranya mereka. Dan juga aku sebenarnya udah punya highlighternya mereka, dan aku udah coba juga di video-video aku sebelumnya, dan itu bomb banget. Jadi aku penasaran untuk cobain makeup mereka yang lainnya di lini brand SK ini. Nah, aku udah lama nih gak bikin makeup videos karena minggu lalu aku tuh kena alergi gitu parah banget. Jadi kalau misalnya kalian follow Instagram aku @nnarista_, itu aku update mengenai kondisi kulit aku. Jadi aku sangat excited untuk nge-review makeup kali ini because it's a very much needed, karena ini tuh salah satu penghibur ketika lagi work from home kayak sekarang. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ngeliat review-review aku tentang brand SK ini, jangan lupa untuk di-subscribe ke channel aku dan juga like video ini kalau kalian suka video review kayak gini. So, tanpa berlama-lama lagi, let's jump into the review. Ini aku akan menggunakan base dulu. Nah, untuk base-nya sendiri aku akan menggunakan seperti biasa Studio Tropic yang Flawless Priming Water. Oke, setelah aku menggunakan priming water tadi, aku akan menggunakan cushion dari Laneige. Ini aku pakai shade yang 21 beige. Selanjutnya, aku akan menggunakan concealer. Untuk concealer aku menggunakan My Trusty juga, seperti biasa, kecintaan aku, Maybelline Instant Age Rewind. Nah, untuk alisnya sendiri, aku menggunakan pensil alis dari Beauty Story yang Highbrow Waterproof Eyebrow Micromatic Pencil. Ini aku pakai shade yang brown kalau nggak salah. Nah, udah selesai untuk alisnya. Aku akan lanjut untuk review produk pertama dari SK yang akan aku review hari ini, yaitu yang tinted brow mascara. Nah, ini itu untuk pertama-tama packagingnya itu masih dengan tema rose gold. Jadi SK ini merupakan salah satu brand lokal yang aku suka banget packagingnya karena itu elegan gitu. Nah, untuk si produknya ini sendiri, si tinted brow mascara ini ada 7 ml. Dan ini lumayan banyak isinya kalau dibandingin sama maskara itu hampir sama gede. Dan biasanya kan kalau tinted brow mascara itu kecil ya, kalau ini menurut aku packagingnya lumayan gede dan elegan. Kayak ini capnya itu glossy rose gold gitu. Untuk harganya sendiri 150.000. Jadi menurut aku sih dengan standar harga segitu dan isinya 7 ml itu worth it banget. Nah, untuk wand-nya sendiri kayak gini. Jadi dia pendek banget bristle-nya, tapi dia panjang gitu. Jadi biasanya kan cuma sedikit, bahkan setengahnya kan. Kalau ini tuh lumayan panjang sih. Jadi aku nggak tahu nih nanti akan gimana makainya. Jadi yuk kita sama-sama langsung aja tes pakai karena aku udah nggak sabar banget. Nah, kira-kira gini untuk pemakaiannya. Nah, kalau untuk alisnya itu seperti ini. Kalau menurut aku sendiri untuk si SK Freeze Tinted Brow Mascara ini ketika dipakai gitu seperti biasa ya, jadi kayak ada sensasi lengket-lengketnya gitu. Tapi menurutku kayaknya ini untuk di aku sendiri warnanya sedikit kegelapan ya, dari yang aku suka dan biasanya pakai. Tapi ini oke sih untuk set alis
bulu alis kita. Tapi karena kalau kalian lihat bristle-nya ini kan pendek banget ya, jadi tuh kayak ketika kita nyisir alisnya itu bener-bener harus hati-hati banget, karena bisa kena ke kulit alisnya gitu loh, jadinya malah jadi berantakan. Jadi itu sih untuk minusnya dari aku kalau si tinted brow mascara ini. Sekarang aku akan lanjut ke produk selanjutnya, yaitu Peach Goddess. Ini salah satu eyeshadow-nya mereka. Nah, ini aku beli yang shade-nya peach. Mereka kalau nggak salah punya 3 shade, yaitu peach sama apa gitu, aku lupa. Nanti aku akan tulis di sini jenis-jenisnya apa aja. Nah, ini aku belinya di Sociola. Jadi semua produk ini aku belinya di Sociola. Nah, untuk yang eyeshadow-nya ini mereka ada 9 shade. Nah, ini shade-nya. Nah, karena ini nggak ada namanya, aku nggak tahu nih nama-namanya apa aja. Jadi kurang lebih segede inilah ya isinya. Untuk harganya sendiri 245.000. Tapi isinya menurut aku kecil banget sih. Aku kira akan lebih gede daripada ini gitu. Kalau dari segi packagingnya, aku masih suka banget dengan temanya rose gold. Dan ini tuh karena dia ada kacanya, jadi dia tuh punya berat gitu loh. Jadi dia agak berat, nggak ringan kayak murah gitu. Misalnya kayak yang biasanya yang bahan-bahan karton gitu kan kerasa banget tuh, ringan banget. Nah, kalau ini tuh terasa kayak lebih eksklusif gitu loh untuk packagingnya. Jadi di sini packagingnya sendiri ada kaca gede gitu. Ini kacanya oke banget dan ada tulisan SK-nya. Terus ini juga ada 9 shade-nya. Jadi ini kayak mix antara matte dengan metalik gitu. Nah, ini untuk shade yang 3 paling atas. Nah, ini untuk swatch-nya. Menurut aku untuk yang shade yang paling nude yang sebelah sini itu teksturnya powdery dan nggak terlalu pigmented, dan dia powdery banget. Terus untuk si metaliknya sih yang juara menurut aku. Warnanya keluar banget dan teksturnya itu juga creamy, jadi itu enak buat dipakai. Terus aku akan lanjut untuk swatch di row kedua. Nah, ini untuk swatch yang di row kedua. Nah, ini matte-nya lebih pigmented dibandingkan yang tadi di row pertamanya. Jadi menurut aku ini juga masih oke banget. Dan warnanya itu lumayan nendang. Dan ini juga lebih kayak apa ya? Kayak lebih creamy gitu loh si matte-nya dibandingkan tadi yang warnanya apa ya, kayak peach muda gitu. Emang itu lebih powdery. Tapi kalau yang di tengahnya itu kickback-nya lebih sedikit dan juga pigmentednya lebih nendang gitu dibandingkan si yang di row pertama tadi. Nah, ini untuk row yang terakhir. Yang row terakhir nih kayak gini. Ini coklatnya bagus banget. Terus metaliknya seperti biasa as always, ini nendang banget. Terutama yang ini ya, yang aku suka banget nih. Nih. Ini yang untuk 3 row terbawahnya. Nah, itu untuk swatchnya. Menurut aku kalau dari swatchnya sih oke punya ya buat ke 9 shade-nya ini. Kita akan langsung lanjut nih ke bagian mata. Nah, aku akan menggunakan shade yang ini untuk jadi transition di bagian crease atas aku. Ini aku menggunakan brush dari Wet n Wild, ini yang blending untuk yang crease. Nah, so far untuk ngeblendnya sendiri, untuk blendable-nya itu gampang banget dan nggak patchy sama sekali. Jadi meskipun ini mataku nggak aku set tadi pakai bedak, tapi ini ngeblendnya super enak dan blendability-nya oke banget. Nah, setelah aku pakai tadi yang warna peach itu, aku udah cukup. Terus selanjutnya aku akan menggunakan shade ini yang agak kemerahan untuk di outer corner.
Menurut aku ini ada kickbacknya sedikit, tapi nggak terlalu jadi masalah karena tinggal kayak ditiup aja udah bersih. Cantik banget, ngeblendnya tuh gampang banget. Dan padahal ini tuh warnanya lumayan gelap ya, tapi tuh ngeblendnya cantik, gampang banget. Jadi warnanya tuh cantik gitu loh, ngeblend sama warna peach tadi. Nah, setelah tadi pakai yang warnanya merah, aku mau lanjut lagi pakai ini, pakai brushnya dari Tamiya yang blending E02. Tadi aku lupa ya, untuk yang aku ngeblend bagian luar tadi aku menggunakan brush dari Tamiya juga yang kayak gini, itu yang Kris 343. Nah, aku akan pakai shade yang ini tuh, kayak ini tuh jadi berantakan gitu loh warnanya, jadi dia punya kickback gitu. Jadi kalau misalnya kalian terlalu kasar gitu untuk nempelin si brushnya itu, dia kickbacknya lumayan juga gitu. Nah, aku pakai di depannya si yang merah marun tadi. Nah, kayak gini tuh, lihat nggak ada pecinya sama sekali, gila tuh, cinta banget aku. Nah, aku akan balik lagi ke shade yang nude ini tadi untuk ngeblend bagian luarnya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi bagian luarnya, nah selanjutnya aku akan menggunakan brush yang kayak gini. Ini nggak ada namanya, aku lupa juga aku beli ini brushnya di mana, tapi kurang lebih ya yang kayak ginilah bentuk ujungnya ya. Nah, aku akan menggunakan shade yang coklat ini. Nah, udah selesai untuk matte-nya. Nah, sekarang aku akan pakai glitternya. Aku masih galau nih mau pakai yang warna apa. Kayaknya aku akan mix antara yang ini dan yang ini. Nah, aku akan menggunakan brush ini. Aku nggak ada namanya. Nggak ada namanya, sorry ya. Inilah pokoknya yang kayak gini. Brushnya yang agak ada dome-nya gitu. Aku akan semprot pakai priming water. Kayaknya nggak ini sih, dibanding nih kalau kalian lihat kayak nggak keambil banyak gitu loh. Coba ya. Menarik. Nggak ada dong, nggak bisa diambil. Nih, aku udah coba pakai brush, it's not working. Kayaknya aku akan pakai jari aja deh. Ya, sedih. Iya, dan lebih keluar kalau pakai jari. Ini untuk shade-nya yang itu, yang apa sih ini, yang kayak ngeping-ngeping gitu. Terus aku akan kasih yang ini untuk di bagian dalam matanya. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, untuk
bagian inner cornernya nanti aku mungkin akan menggunakan highlighter. Jadi aku akan finishing juga di bagian bawah matanya. Aku akan menggunakan brush ini. Nah kalau nggak salah ini tuh aku belinya satu set, tapi aku nggak tahu ini tuh brandnya apa. Oh ini dia namanya. Ini tuh brandnya Iris. Nah untuk di bawah matanya sendiri samain dengan yang di atas. Yang ini aku akan pakai shade yang ini, jadi biar dia lebih smoky gitu di bagian bawah matanya. Nah selanjutnya untuk bagian luar mata aku akan menggunakan shade yang merah burgundy ini, tapi aku akan menggunakan dengan brush kayak tadi tapi lebih kecil, masih dari Iris. Nah kayak gini. Terus untuk bagian dalam matanya aku akan pakai shade yang nude tadi. Nah untuk eyeshadownya kurang lebih kayak gini. Jadi gimana pengalaman aku menggunakan si Peach Goddess-nya si SK ini? Menurut aku ini oke banget, dan pigmentednya luar biasa, dan blendability-nya juga oke banget. Jadi apakah ini aku approve? Nah jadi ya selanjutnya aku akan menggunakan eyeliner. Untuk eyeliner sendiri aku menggunakan Maybelline Hyper Impact Liner. Nah aku udah selesai untuk eyelinernya. Aku lanjut ke maskara. Untuk maskaranya sendiri aku menggunakan L'Oreal Voluminous Lash Paradise yang ini. Nah aku udah selesai untuk maskaranya. Aku akan kembali lagi setelah aku pasang bulu mata dan juga make up untuk mata sebelahnya. Dan untuk bagian matanya, nah sekarang aku akan lanjut review untuk produk selanjutnya, yaitu Radiant Cushion Blush dari SK. Ini aku shade yang Positano. Nah ini tuh bagus banget warnanya. Jadi warnanya itu lebih ke mauve gitu. Nah dia dapet super mini banget cushion puffnya, dan ada kacanya di sini. Terus ada kayak pemisahnya antara si puffnya dan cushionnya. Nah jadi ada kayak kertas gitu penutup untuk si cushionnya ini. Aku udah pernah unboxing ini di Instagramnya aku. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat untuk unboxingnya bisa di Instagram aku @nnarista_. Nah untuk packagingnya sendiri, kalau yang tadi itu kan misalnya kayak si eyeshadownya ini dianya belakangnya warnanya putih gitu. Nah kalau ini tuh bener-bener full rose gold depan belakang. Terus di belakangnya itu stikernya warnanya itu sesuai dengan warna shade-nya. Nah ini tuh ada beberapa shade-nya, dan ini aku lihat di kayak di sosial media gitu, di YouTube juga banyak banget review-review positifnya, dan ini bagus banget katanya. Terus untuk harganya sendiri sama kayak si tinted brows-nya tadi, itu harganya 150.000. Dan ini super mini dan travel friendly banget. Kalau misalnya kalian mau pakai bawa ini untuk traveling, ini tuh cocok banget. Nah ini tuh warnanya mauve gitu. Aku akan swatch sedikit. Jadi warnanya tuh agak mauve gitu. Nih untuk swatchnya dari cushionnya. Nah aku akan menggunakan si cushionnya ini pakai puffnya dari SK. Ini pigmented banget dan a little goes a long way. Ini kebanyakan. Oke. Semoga bisa di blend ya, gampang. Kita lihat blendability-nya gimana. So far sih blendnya oke, dan ini tuh kayak healthy banget gitu loh jadinya, karena dianya krim ya, krim blush gitu.
Jadi dia kayak healthy banget gitu blushnya. Cantik, 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 suka. Aku kayak ngetemnya tuh takut-takut karena ini tuh pigmented banget dan little goes a long way. Jadi kayak bener-bener jangan kebanyakan, nanti takutnya malah jadinya menor. Tapi so far sih ngeblendnya enak dan nggak peci. Jadi kadang kan ada yang dianya susah untuk di blend. Nah kalau ini ngeblendnya gampang banget dan warnanya juga endang banget gitu, kelihatan nggak? Aku suka banget sama si blush onnya ini, lucu dan ada kacanya. Jadi tuh kalau misalnya kalian mau touch up di jalan atau misalnya kalian lagi traveling keluar dan mau touch up, ini tuh bisa banget. Dan dengan ukurannya yang mini seperti ini dan juga elegan, jadi menurut aku ini tuh oke banget dan recommended dan gampang banget di blend. Dan warnanya tuh cantik banget. Jadi ini dapat A+ ya dari aku. Lanjut, aku mau sedikit kasih bronzer ya. Nah untuk bronzernya sendiri aku menggunakan Catrice yang Sun Glow seperti biasa. Selanjutnya aku mau contouring hidung, masih menggunakan bronzer yang sama. Untuk contouring hidung aku menggunakan masih dari brushnya Iris yang kayak gini. Nih, jadi dia agak ke dome gitu ke atas gitu. Itu untuk hidungnya. Sekarang aku akan lanjut ke highlighter. Untuk highlighternya sendiri aku menggunakan highlighter dari SK. Ini aku pakai shade Mykonos. Nah si highlighternya ini masih sama packagingnya, yaitu rose gold dengan temanya sangat konsisten si SK ini menurut aku. Dan jadi kayak gemes aja gitu kalau misalnya kita traveling, jadi kelihatan banget mana yang brandnya SK mana yang bukan gitu. Terus aku akan menggunakan ini brush dari Real Technique yang sebenarnya ini multitask eye eye brush gini loh. Nah, udah hampir selesai makeup kita hari ini. Last but not least, aku akan menggunakan lipstick. Kali ini aku akan menggunakan lipstick dari BLP. Lip coat-nya yang BLP, aku akan ombre 2 shade. Itu shade Butterfudge dan Pumpkin Sorbet. Nah, ini untuk layer pertamanya. Untuk yang keduanya aku akan menggunakan yang Pumpkin Sorbet. Nah, sekianlah untuk review kali ini. Aku harap kalian mendapatkan inspirasi ataupun insight ya kalau misalnya kalian mau beli produk-produknya SK. Terutama yang aku coba hari ini, yaitu si eyeshadow-nya, blush on-nya, dan juga highlighter, dan juga terakhirnya yaitu tinted brow mascara-nya mereka. Nah, dari keempatnya ini semuanya aku rekomendasiin dan mendapatkan nilai A+ dari aku. Dan aku harap video ini bisa ngebantu kalian untuk memberikan keputusan kalian mau beli apa atau kalian mau coba yang mana dari produk SK, karena so far yang aku coba semuanya oke banget. Nah, sekianlah untuk video kali ini. Aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan kalian,
Jangan terlalu banyak keluar rumah, kalau bener-bener nggak perlu jangan keluar rumah. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini dan like video ini kalau kalian suka. So, thank you so much for watching. Bye!